Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Ibnu Miskawayh. Oke. Ibnu Miskawayh atau Abu Ali Al-Khazim memiliki nama lengkap Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ya'qub, lahir sekitar tahun 941 Masehi. Meninggal dunia pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Ini belum bisa dipastikan bahwa apakah Miskawayh itu putra dari Muskawayh atau Miskawayh itu dia sendiri. Miskawayh itu merupakan penganut Syiah. Indikasi ini didasarkan pada pengabdiannya pada sultan dan wazir-wazir Syiah dalam masa pemerintahan Bani Buwayhi tahun 320 sampai 448 Masehi. Ketika Sultan Ahmad Adud ad-Daulah memegang tampuk pemerintahan, dia menduduki jabatan yang penting seperti Hazin, yaitu penjaga perpustakaan yang besar dan bendahara negara. Nah, Miskawayh ini merupakan seseorang yang mempelajari falsafah terlebih dahulu, tidak dimulai dengan ilmu alat lainnya, berbeda dari kebiasaan para filosof lain. Yang terdahulu dipelajari adalah mengenai masalah akhlak dan ilmu jiwa, bukan logika teori dan ilmu metodenya, tetapi beliau termasuk di antara tokoh pemikir yang menguasai secara sempurna filsafat-filsafat dan ilmu-ilmu terdahulu. Miskawayh ini pada awalnya belajar sejarah terutama Tarikh At-Tabari kepada Abu Bakar Ibnu Kamil Al-Qadi tahun 350 Hijriah atau 960 Masehi. Miskawayh juga banyak belajar ilmu-ilmu filsafat dari Ibnu Al-Khammar dan memperkenalkan karya-karya Aristoteles. Selain itu, Miskawayh menyerap ilmu kimia dari Abu Al-Thayyib Al-Razi, seorang ahli kimia. Disiplin ilmunya itu meliputi kedokteran, bahasa, sejarah, dan filsafat. Akan tetapi, dia populer sebagai seorang filosof akhlak daripada filosof ketuhanan. Bisa jadi hal ini dipicu oleh kekacauan masyarakat pada masanya. Dari beberapa pernyataan Ibnu Sina dan At-Tauhidi bahwa mereka menyatakan ia tak mampu berfilsafat, sebaliknya Iqbal menganggapnya sebagai salah seorang pemikir teistis, moralis, dan sejarawan Persia paling terkenal. Mungkin penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pemikiran Ibnu Miskawayh. Pemikiran Ibnu Miskawayh terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama hikmah dan filsafah. Miskawayh membedakan pengertian antara hikmah dan filsafah. Menurutnya, hikmah adalah keutamaan jiwa yang cerdas yang mampu membedakan segala yang ada. Dengan hikmah, seseorang mampu mengetahui perkara ketuhanan dan kemanusiaan. Sedangkan filsafah, Miskawayh membaginya menjadi 2 bagian, yaitu bagian teori dan bagian praktis. Bagian teori merupakan kesempurnaan manusia yang digunakan untuk dapat mengetahui segala sesuatu, sehingga pikirannya benar, keyakinannya benar, dan tidak ragu terhadap kebenaran. Sedangkan bagian praktis merupakan kesempurnaan manusia yang mengisi potensinya untuk dapat melakukan perbuatan moral. Yang kedua, metafisika. Metafisika Miskawayh mencakup pembahasan tentang bukti adanya Tuhan, jiwa, dan kenabian. Yang ketiga, ada etika dan akhlak. Pemikiran Ibnu Miskawayh dalam bidang akhlak memiliki keunikan tersendiri. Pemikiran akhlak Ibnu Miskawayh banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsuf muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ar-Razi, dan dikombinasikan dengan pemikiran filsuf Yunani seperti Aristoteles, Plato, dan Galen. Miskawayh mengartikan akhlak sebagai keadaan jiwa yang mendorongnya
untuk melakukan perbuatan tanpa dipikirkan. Dengan kata lain, akhlak merupakan keadaan jiwa yang mendorong timbulnya perbuatan secara spontan. Keadaan jiwa ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang berasal dari watak dan yang berasal dari kebiasaan atau latihan. Kedua watak tersebut pada hakikatnya tidak alami. Miskawai menolak pandangan orang Yunani yang mengatakan bahwa akhlak manusia tidak dapat berubah. Bagi Miskawai, akhlak yang tercela bisa berubah menjadi akhlak yang terpuji dengan jalan pendidikan dan latihan. Pemikiran ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang menyatakan bahwa kedatangan Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Keempat, ada politik. Miskawai mengatakan bahwa agama dan kerajaan bagai dua sisi dari mata uang yang tidak dapat sempurna tanpa yang lain. Agama merupakan landasan dasar, kerajaan sebagai pengawalnya. Segala sesuatu tanpa landasan dasar akan mudah hancur, dan segala sesuatu tanpa pengawal akan sia-sia. Dan yang kelima, ada kematian. Miskawai menyinggung masalah takut mati. Kematian merupakan bukti keadilan Tuhan terhadap hambanya. Jika tidak mati, maka orang terdahulu akan tetap ada, sehingga akan mengakibatkan kurangnya ruang tampung di bumi. Secara rasional, dapat dinyatakan bahwa manusia hanyalah makhluk belaka yang pasti berakhir dengan kerusakan. Jika manusia tidak ingin rusak, maka seharusnya dia tidak ingin ada. Barang siapa tidak ingin ada, maka dia tidak menginginkan kerusakan pada dirinya. Oke, selanjutnya ada karya-karya dari Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai ini tidak hanya dikenal sebagai seorang pemikir, tetapi juga ia aktif sebagai penulis yang terkenal. Dalam buku The History of the Muslim Philosophy disebutkan beberapa karya tulis yang dimiliki oleh Ibnu Miskawai. Di antaranya ada Al-Fawz Al-Akbar, Al-Fawz Al-Asghar, Tajarib Al-Umam, Uns Al-Farid, Tartib Al-Sa'adat, Al-Mustawfa, Jawi dan Khirat, Al-Jami' Al-Syiyab on the Simple Drugs, on the Composition of the Budget, dan yang sebagainya. Selanjutnya adalah konsep pendidikan Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai ini juga merupakan sosok yang sangat terkenal dalam bidang pendidikan. Ide-ide cemerlang yang ia miliki ia cetuskan dalam sebuah wahana baru dalam pendidikan yang terlahir menjadi sebuah karya dari Ibnu Miskawai. Gagasan-gagasan yang beliau tuangkan dan lahirkan merupakan salah satu era terobosan dalam menanggapi kemajuan dunia, tentunya dalam bidang pendidikan. Pemikiran Ibnu Miskawai ini juga seharusnya menjadi teladan bagi mereka yang ingin sukses dalam meraih masa depan yang gemilang. Ibnu Miskawai dalam pendidikan moral menekankan pada keutuhan dan juga bagaimana sikap batin yang mampu mendorong perbuatan yang tentunya bernilai luhur secara spontanitas agar tercapai kesempurnaan dan kebahagiaan yang sempurna. Dalam buku Ahmad Syari'i mengatakan bahwa kesempurnaan manusia itu ada dua macam, yaitu pertama, kesempurnaan teoritis dengan mempelajari ilmu logika, dan yang kedua ada praktis, kesempurnaan yang diaplikasikan dengan jalan-jalan empirik. Pendidikan dan peserta didik adalah dua indikator yang sangat diperhatikan oleh Ibnu Miskawai, dan keberhasilan pendidikan itu haruslah didukung oleh peran aktif dari berbagai macam orang sebagai pembimbing ketika pelajar atau anak didik berada di luar wilayah sekolah. Menurut Ibnu Miskawai,
moral, dan akhlak merupakan suatu sikap mental yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir dan memiliki pertimbangan. Konsep pendidikan Ibnu Miskawayh ini menunjukkan bahwa manusia sebagai daya berpikir, daya nafsu, hikmah, unsur-unsur inilah yang sangat memengaruhi sikap dan juga perbuatan manusia, serta bagaimana manusia bersikap terhadap orang lain.